warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Tani Indonesia, sahabat tani. Di video kali ini saya akan mereview tentang pengocoran atau pemupukan secara sistem kocor dengan menggunakan garam dapur, MSG atau micin yang sering kita kenal, dan juga dengan menggunakan NPK Mutiara 16-16-16. Jadi kita aplikasikan 3 bahan ini menjadi satu untuk pengocoran di tanaman kacang panjang. Sahabat tani, di usia kacang panjang berumur sekitar di masa generatif sekitar umur 60 ke atas, 60 hari ke atas setelah tanam. Jadi kita gunakan sistem pengocoran secara berkala sekitar 3 hari sekali dengan menggunakan garam dapur, MSG atau micin, dan NPK Mutiara. Jadi cara pengocorannya tidak disemprotkan, kita kocor di bagian akar. Gunanya pengocoran ini untuk memperkuat akar dan memperbanyak bunga dan bisa memperbanyak hasil buah yang akan kita petik. Oke sahabat, cara pengaplikasiannya bagaimana? Mari kita ikuti tutorialnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan juga tekan loncengnya. Salam Tani Indonesia, jangan lupa ngopi sebelum beraktivitas, karena dari segelas kopi bisa memotivasi kita untuk berinspirasi dalam perkembangan pertanian di Indonesia ini. Salam Tani Indonesia. Baik sahabat tani, 3 bahan ini sudah kita siapkan untuk pengocoran dan pemupukan pada kacang panjang. Mungkin sudah banyak para petani di seluruh Indonesia yang sudah menggunakan MSG, garam, dan NPK ini kepada tanaman dan untuk pemupukan tanaman ini. Dan bagaimana pengaplikasiannya, berapa dosisnya, mari kita review. Sahabat tani, garam dapur dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Garam dapur tidak hanya murah dan mudah didapat, namun sangat bermanfaat bagi tanaman. Jadi sudah banyak petani yang menggunakan garam dapur sebagai pupuk tanaman. Manfaat garam sebagai pupuk tanaman adalah: 1. Membantu menetralkan tanah asam dan alkalis. 2. Mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman seperti natrium, klor, dan kalium. 3. Membunuh bakteri atau jamur seperti pungi. 4. Menyuburkan tanah secara alami. Dan garam juga mempunyai banyak kandungan karena garam mempunyai komposisi terdiri dari 40% natrium dan 60% klorida yang baik untuk tanaman. Kandungan MSG untuk tanaman adalah: MSG digunakan sebagai pupuk karena memiliki manfaat menambah unsur hara seperti natrium dan kalium. Kedua unsur ini sangat penting untuk kesuburan tanah dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman dalam fase generatif atau dalam masa pembungaan atau pembuahan. Fungsi dari MSG ini dapat mencegah kerontokan pada bunga dan daun kacang panjang. NPK Mutiara 16-16-16 merupakan pupuk majemuk lengkap dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium lengkap. Fungsi NPK ini menunjang akar agar lebih subur, mencegah pohon tidak kerdil, meningkatkan fotosintesis tanaman, menghijaukan daun, dan memperbanyak bunga yang akan menjadi buah. Dan NPK juga dapat menyuburkan tanaman agar terlihat hijau royo-royo. Baik sahabat tani, cara pengaplikasiannya cara penakarannya kita ambil 3 sendok garam, kita masukkan ke dalam ember yang sudah kita sediakan untuk dicampur dengan air. Jadi jangan berlebihan memakai garam dapurnya, hanya 3 sendok makan. Setelah itu kita ambil NPK Mutiara 16-16-16 dengan takaran 3 sendok juga, sama dengan takaran dari garam, supaya perbandingannya sama, hanya 3 sendok makan. Kita masukkan ke dalam ember. Setelah itu kita ambil MSG atau sasa, hanya 1 sendok makan.
kita campurkan ketiga bahan ini dalam satu ember, dan setelah itu kita campur dengan air, khususnya air bersih. Kita campur dengan air bersih, kurang lebih separuh dari takaran ember untuk pengaplikasian dan pengadukannya agar tercampur dengan rata. Kita aduk-aduk kurang lebih 1 menit supaya garam, MSG dan NPK Mutiara tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, setelah diaduk-aduk, kita mulai masukkan ke dalam tangki. Tangki ini berukuran 16 liter. Jadi takaran pupuk tadi 3 sendok garam, 3 sendok NPK Mutiara dan 1 sendok sasa untuk 16 liter. Sekarang kita masukkan ke dalam tangki yang ukuran 16 liter. Setelah itu kita tambahkan air kembali agar si sprayer bisa penuh. Baik sahabat, setelah si tangki penuh, kita akan langsung mulai untuk pengocorannya ke kebun kacang panjang. Baik, kita langsung menuju ke kebun kacang panjang. Baik sahabat tani, dalam pengocoran ini usia tanaman kacang di umuran sekitar 75 hari setelah tanam atau 12 kali pemetikan. Ini melanjutkan video yang lalu sahabat, waktu pemupukan dasar dengan menggunakan 4 pupuk dasar seperti KCL, NPK Mutiara, NPK Booster dan MKP. Baik sahabat, sekarang kita melakukan pengocoran. Sistem pengocoran ini kita menggunakan sprayer yang sudah kita copot ujung sprayernya. Jadi untuk pengocoran ini kita kira-kira saja cara pengocorannya. Cukup seperti ini, asal cukup basah ke bagian pangkal tanaman. Di pengocoran kali ini sahabat, alhamdulillah di panen yang ke-12 kali atau 75 hari setelah tanam masih menghasilkan tonase sekitar 80 sampai 90 kilo per sekali panen. Wah, kacang panjang akan berbuah lebih panjang dan lebih padat dan jauh dari serangan hama seperti hama ulat. Biasanya yang menyerang pada tanaman kacang panjang adalah ulat buah yang makan ke bagian buahnya. Ini contoh kacang panjang yang saya semprot menggunakan atau saya kocor menggunakan MSG, garam, dan NPK tadi. Ini pengocoran sudah, alhamdulillah sudah 4 kali pengocoran. Jadi kacang panjang buahnya lebih berisi dan panjang, serta si buah terlihat lebih bening. Oke sahabat tani, sistem pengocoran pada tanaman kacang di usia 75 hari setelah tanam dan pada pemanenan ke-12 kali sudah kita lakukan. Baik sahabat, mudah-mudahan ini bisa menghasilkan
buah yang kacang panjang yang panjang sekitar kurang lebih 80 cm sampai 90 cm setiap kacang panjangnya, dan posisi si kacang panjang mulus, tidak terserang oleh ulat. Baik sahabat, cukup di sini review kita pada kesempatan kali ini. Jadi jangan malu bertani dan jangan takut miskin untuk bertani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Indonesia.